Prof, selain, sektor artinya sektor teknologi begitu ya, sektor-sektor mana lagi Prof yang artinya akan tergerus atau terkena ancaman kehadiran AI ya Prof? Artinya jenis-jenis pekerjaan apa lagi yang mungkin akan, menggeser begitu fungsi atau kinerja dari manusia benar-benar akan mengandalkan AI ke depannya? Pekerjaan-pekerjaan klerikal seperti misalnya di perbankan, misalnya untuk melacak pengajuan pinjaman dana segala macam, saat ini banyak berbasiskan AI untuk memprediksi di-approve atau tidak. Tapi di sisi lain, di bidang finance dengan adanya platform-platform e-commerce yang luar biasa di Indonesia ini, platform e-commerce Indonesia sangat maju di dunia karena selain penduduknya banyak, karena kita senang belanja. Nah, ini keuntungan positifnya adalah para generasi muda, saya lihat di daerah itu bangkit berbondong-bondong menciptakan produk-produk karya seni baru, produk-produk baru yang bisa dijual di platform market e-commerce ya. Tetapi sekali lagi semua bidang akan terkena, akan terjadi pengurangan tenaga kerja baik itu di bidang pendidikan dan transportasi. Yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah hati-hati di bidang industri jasa dan bangunan. Karena mesin-mesin yang luar biasa canggih, otomasi di pabrik-pabrik perakitan mobil, assembling itu saat ini juga kita sudah menggunakannya. Sehingga sangat memperkecil penggunaan-penggunaan tenaga kerja muda, misalnya lulusan SMK itu yang bisa bekerja menyaingi tenaga-tenaga robot seperti itu. Karena efisiensinya luar biasa. Begitu, Mbak. Baik, Prof melihat bagaimana AI mengambil peran ya dalam setiap kehidupan kita, artinya ke depannya mungkin tadi disampaikan juga oleh Prof akan lebih memudahkan, akan ada efisiensi juga begitu Prof. Tapi kita melihat juga walau saat ini begitu banyak terjadi PHK seiring dengan kehadiran AI, tapi juga ke depannya AI diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Apakah, janji ini atau artinya lapangan kerja baru ini menurut Prof benar-benar akan terjadi atau artinya nanti akan seperti apa Prof? Akankah perlu ada training-training atau, langkah-langkah apa yang perlu diantisipasi khususnya mungkin, oleh pemerintah ya terkait dengan regulasi dan juga upaya agar PHK-PHK yang terus terjadi ini kemudian nanti ke depannya akan menciptakan lapangan kerja baru? Nah, ini adalah masalah besar ya bagi pemerintah, terutama di bidang pendidikan. Pertama adalah di Kementerian Tenaga Kerja. Pelatihan-pelatihan yang ada saat ini justru masih mengenai ke mahasiswa-mahasiswa yang lulus, yang mengambil kursus-kursus singkat yang diberikan oleh kementerian untuk menjadi para pengembang AI misalnya. Tetapi bagi masyarakat ya di pedalaman seperti itu mereka juga ingin bekerja dan mereka membutuhkan pelatihan. Nah, itu yang masih belum terserap secara merata di Indonesia karena begitu luasnya ini. Nah, pertama catatannya adalah pelatihan tepat guna di bidang kreasi karya itu adalah sangat dibutuhkan. Karena platform e-commerce kita sudah tidak perlu khawatir lagi. Tetapi bagaimana mendidik masyarakat untuk bisa mandiri menjadi entrepreneur untuk menghasilkan produk sendiri ya dan tidak mencari kerja. Karena terus terang aja akan sangat sulit di masa depan kita bersaing mencari lowongan pekerjaan karena banyak semua sudah tergantikan oleh AI. Efisiensi itu sangat penting di masa depan begitu. Dan pemerintah sudah berusaha memang membuat regulasi, membuat etika AI, bagaimana nanti AI digunakan dan dimanfaatkan. Tetapi masih banyak nanti akan saya bahas apa yang perlu ditingkatkan lagi, bidang apa yang perlu dikembangkan lagi agar AI ini efeknya di Indonesia dapat diminimalisir. Begitu, Mbak. Baik Prof Widodo, tapi apakah jumlah lapangan kerja baru ini dapat mengimbangi jumlah, karyawan atau tenaga kerja yang terkena PHK? Artinya apakah nanti ke depannya ini jumlahnya ini bisa seimbang atau mungkin bisa diimbangi Prof? Ya, disebutkan bahwa produk domestik bruto Indonesia akan menembus 5.000 triliun ya Mbak ya pada 2030 mendatang. Ini jelas menjadi bahan masukan pendanaan ya kekuatan modal bangsa Indonesia ya. Nah, dari jumlah tersebut tentu AI itu ada kontribusi besar di sana. Tentu akan ada dampak negatif misalnya tadi pengurangan pegawai yang repetitif, kendala bagi generasi muda untuk mencari kerja ya seperti itu. Namun menurut saya sangat sebanding. Dari PDB tersebut sangat sebanding. Karena berapapun banyaknya tenaga kerja, calon tenaga kerja yang dihasilkan
di Indonesia dari lulusan SMK, dari lulusan universitas, dari lulusan pasca sarjana, ketika menghadapi permasalahan untuk mencari kerja, ya, anugerah dari Tuhan itu untuk kita manusia bisa berinovasi, berusaha survive dalam kehidupan itu luar biasa. Contoh begini, tahun 90-an ketika awal munculnya teknologi komputer yang luar biasa, munculnya internet, itu banyak bermunculan pekerjaan baru sebagai pengembang software database misalnya. Di tahun 50-an belum ada. Nah, berarti di 2030-an juga seperti itu. YouTuber dihasilkan banyak sekali, didapatkan penghasilan yang luar biasa. Di 2030 mungkin akan banyak ahli-ahli keuangan, tapi yang berlandaskan Baik. teknologi AI. Kalau dulu hitungan finance kan murni matematik, Baik. begitu. Baik, Begitu. Prof. Mengamati ada dampak positif dan juga dampak negatif. Artinya peran pemerintah atau regulasi pemerintah seperti apa, Prof, yang ke depannya diharapkan mampu untuk bisa beradaptasi dengan kehadiran AI. Kita lihat bahwa sebetulnya memang ada keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan dengan kehadiran AI, tapi juga kita tidak memungkiri bahwa sebetulnya ada dampak negatif. Regulasi seperti apa yang tepat, Prof, untuk ke depannya? Ya, Kemenkominfo sudah mengeluarkan aturan etika penggunaan dan pemanfaatan AI ya di surat edaran Menteri Kominfo ya nomor 9 ya tahun 2023 yang ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2023. Namun hal itu merupakan sebagian kecil saja dari isu besar masalah AI di dunia dan di Indonesia ini. Contoh adalah seperti ini. Bencana alam banyak terjadi di Indonesia. Gempa, banjir, dan segala macam. Tapi solusi AI-nya itu belum terdengar oleh pemerintah. Ya, prediksi BMKG udah ada. Lalu tindak lanjutnya apa? Tidak mungkin hanya warning melalui TV, melalui handphone, dan sebagainya. Tapi bagaimana solusi AI bisa dioptimalkan untuk menanggulangi masalah-masalah kemanusiaan tersebut. Nah, ini istilah saat ini istilahnya adalah humanitarian AI. Bagaimana AI dapat dimanfaatkan untuk kemanusiaan. Karena itu yang penting. Bukan hanya masalah nanti kehilangan tenaga kerja di masa-masa mendatang, tapi bagaimana di masa mendatang itu AI sangat powerful, sudah diterapkan dikembangkan oleh pemerintah, institusi terkait seperti BRIN, perguruan tinggi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Indonesia. Sejauh ini AI itu untuk membuat sistem rekomendasi di e-commerce agar barang yang selalu kita beli akan Baik. muncul-muncul terus sehingga kita menjadi ketagihan untuk membeli. Nah, pemerintah perlu banyak berdiskusi dengan para pakar, ya, studi banding, ya, melihat bagaimana negara-negara maju mengembangkan AI untuk mengatasi berbagai macam bencana. Begitu, Mbak.